Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Shadaqallahul azim. Tema pada kesempatan kali ini para pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah, yaitu wakaf. Wakaf secara bahasa bermakna al-hasbu, menahan. Ahbis aslaha wasabbil samrotah, tahan pokoknya dan sebarkan hasilnya. Lantanalul birro, kita tidak akan mendapatkan kebaikan yang tinggi hatta tunfiku mimma tuhibbu, sampai kita bisa memberikan harta-harta yang kita cintai. Wakaf adalah ibadah excellent selain infak dan sedekah. Infak bisa berupa uang, alat tukar, money, dan seterusnya. Tetapi wakaf bisa berupa wakaf uang atau wakaf benda yang tidak bergerak. Dalam Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2003, wakaf adalah perbuatan hukum wakif yang mewakafkan untuk menyerahkan sebagian besar hartanya untuk diproduktifkan dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, mauquf alaih. Begitu berharganya wakaf, maka itu potensi wakaf di Indonesia begitu besar. Rasulullah SAW bahkan mengingatkan kepada kita, ada 3 perkara ketika seorang itu mati, tidak akan terputuslah semua perkara, kecuali 3 perkara. Semua amalnya akan terputus. Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u. Yang pertama yaitu shadaqatin jariyah, bil makna para ulama ittifaqul ulama, maknanya adalah wakaf. Ketika kita mewakafkan uang di lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, uang itu diproduktifkan, menghasilkan, hasilnya mauquf alaih diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir, miskin, dalam bentuk makanan, sembako, beasiswa, dan seterusnya. Begitu potensi wakaf yang luar biasa. Menurut Badan Wakaf Indonesia setiap tahun berpotensi wakaf uang hampir 200 triliun. Kalau itu digunakan, diproduktifkan menjadi wakaf produktif, sawah, ladang, wakaf agronomi, wakaf pesantren, wakaf properti, dan seterusnya. Dan ini akan menjadi the bubble of economic, menjadi dampak ekonomi yang luar biasa terhadap masyarakat fuqara wal masakin. Intinya, ketika kita menafkahkan harta kita dalam bentuk wakaf, adalah menahan pokoknya dan memberikan hasil-hasil dari produktivitas wakaf itu sendiri. Bahagian dari wakaf adalah bagian dari filantropi ekonomi Islam, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. ZIS kita kenal, ketika Ramadan kita bayar zakat fitrah. Ketika sudah masuk haul, harta kita masuk 1 nisab, haulun wahid, kita bayar zakat mal. Ketika kita berbisnis, ada zakat perniagaan, zakat barang tambang, emas, dan seterusnya. Begitu pula ketika kita berinfak, kita infakkan uang logam recehan yang ada di kantong kita, 1.000, 2.000, 10.000, dan seterusnya. Begitu pula sedekah. Sedekah prinsipnya lebih luas lagi. Tabassumuka fi waji akhika lakas sadaqah. Tersenyumnya kita di wajah saudara kita adalah bahagian dari sedekah. Mengambil duri di jalan adalah bahagian dari sedekah yang paling ringan. Prinsipnya, kalau pilar ekonomi Islam, filantropi ini dijalankan, zakat, infak, sedekah, dan wakaf pada tema kesempatan kali ini,
yang mungkin kita bisa maksimalkan menjadi potensi dana umat yang luar biasa. Semoga Allah memberikan keteguhan hati kita untuk belajar berwakaf uang. Berapapun uang yang kita titipkan di badan wakaf, di para nazir-nazir, para pengelola wakaf, dan memproduktifkan ahbis aslaha wasabbil samrotaha. Tahan pokoknya dan sebarkan hasilnya, bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Amin ya rabbal alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.